Makanya punya duit jangan disimpan, simpan. Iya boleh nyimpen uang secukupnya, boleh. Tapi kan insya Allah 100 juta setahun cukup toh ya. Turah-turah insya Allah ya. Uang 1 tahun itu cuma 12 bulan. Kalau pengeluaranmu 1 bulan 10 juta untuk satu keluarga, 1 tahun 120 juta. Itu kalau 10 juta, wah kemen 10 juta kan begitu ya. Pol-polan. Nah terus gimana? Nek matono punya duit, buat apa? Medina. Kata orang kaya, Bapak penghasilannya berapa sih? Kata orang kaya. Kok tiap bulan bisa ke Madinah? Oh enggak banyak penghasilan saya, cuman saya kan kaya, kamu miskin. Loh kok bisa begitu? Iya, orang kaya itu yang enggak takut miskin. Orang miskin itu yang enggak berani kaya. Catat ini. Orang kaya yang enggak takut miskin, orang miskin yang enggak berani kaya. Sugih kok gak wani. Kalau saya kan berani sugih, walaupun saya enggak punya, wani sugih. Betul kan? Tiap bulan pengen ke Madinah. Berarti berani sugih enggak ini? Berani. Oh tinggal ngomong kok rawani kan waneh. Ngungkuli wong edan. Orang gila aja berani ngomong ya. Walaupun gila berani. Boleh dilanjut? Ini gara-gara apa ngomongin lagi? Bube. Masya Allah. La taj'alu qabri ida. Jangan jadikan makamku seperti hari raya yang didatangi cuman setahun sekali. Makanya kalau jadi muslim punya cita-cita sering-sering sowan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sering-sering sowan. Kalau karena lain satu hal seperti Mas Novel ini, Jumat harus ngajar di sini, nanti harus ngajar di sana ya. Ini kan tugas dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka sebagai gantinya, ganti kunjungan fisik, gantinya kunjungan fisik. Kunjungan fisik itu kalau dokter namanya apa? Visit ya. Nah, gantinya apa? Maka gantinya adalah wasallu alayya. Bersolawatlah kalian kepadaku. Fa inna sholatakum tablughuni haitsu kuntum. Karena solawat kalian dimanapun berada sampai kepadaku. Di hadis yang lain ditunjukkan kepadaku. Berarti sampai kemudian ditunjukkan. Di hadis yang lain aku jawab. Lengkap, nyampe, ditunjukkan, dijawab. Selesai. Enak atau enggak enak? Enak. Lah kita enggak mau. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi radhiyallahu anhu. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Mufassir yang kita banggakan di dunia keilmuan. Beliau wafat beberapa tahun silam ya. Ini ulama besar ya, ulama besar. Itu kalau hari Jumat anak-anaknya dikumpulkan. Yang cerita anaknya ya, yang cerita anaknya. Kalau hari Jumat anak-anaknya dikumpulkan. Diajak duduk bareng. Diajak ngapa? Nah, hari Jumat itu Nabi perintahkan kita SAW untuk banyak sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Yuk kita duduk, pejamkan mata, ini Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ya, pejamkan mata, kita hadirkan dalam hati kita ini Nabi Muhammad SAW. Terus kita sholawat pada Rasulullah SAW. Pertanyaan saya, kita mungkin belum pernah gini ya. Anak bojo dikumpul, duduk sebentar, kenapa? Yuk sholawat yuk. Ayo sowan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ayo kita hadirkan, kita datangkan Nabi Muhammad SAW di sini. Karena sampai ke sana sholawat kita, datang sholawat Nabi kepada kita. Yuk. Maka anaknya pun nurut. Pejamkan mata sholawat. Nah ada salah satu putrinya, ya masih kecil gitu, iseng-iseng buka mata. Nah ketika buka mata, melihat ayahnya yang lagi memejamkan mata, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi lagi memejamkan mata, lidahnya itu terjulur keluar tuh. Seperti menjilati sesuatu. Selesai waktunya sholawat, anaknya nanya, ayah maaf tadi waktu tengah-tengah sholawat saya buka mata. Kok saya lihat ayah jilat-jilat sesuatu. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ke anaknya, ya akhirnya ngomong ke anaknya.
tadi bapakmu, ini cara ngomongnya wali ke anaknya itu nyantai ya. Tadi bapakmu waktu menjamkan mata, sholawat sama Nabi Muhammad SAW, bapakmu nih lihat Nabi, kemudian Nabi ngasih minum dengan telapak tangannya air susu, minum susu dengan telapak tangan beliau. Jadi saya jilati tadi. Masya Allah, itu nyata. Ya itu nyata, karomahnya para wali. Karena dalam hadis disebutkan siapa yang melihatku di alam mimpi, nanti akan melihatku di alamnya nyata. Jilat. Jangan kita terus ngaku-ngaku neraka. Ya, dusta itu atas nama Nabi yang dosa yang luar biasa. Ini karomah, ini kemuliaannya para wali. Nah ini yang pengen saya omongkan untuk diri saya sendiri. Ya Allah, ini loh orang tua didik anak, yuk nak duduk yuk laporan ke Nabi Muhammad SAW. Sekarang enggak tambah kok, duduk gitu bareng yuk nak TikTokan. Ada yang gitu ya Bu ya? Banyak itu. Ada yang semacam itu, ini fatal nih. Padahal kita bisa, enggak usah lama-lama gitu, tapi hati mementingkan Nabi gitu ya SAW. Hatinya mementingkan Rasulullah SAW. Ini saya mau sowan pada Kanjeng Nabi. Makanya Rasulullah mengatakan, sholawatlah kepadaku 10 di pagi hari, 10 di sore hari. Gak usah banyak-banyak. Tidak apa-apa, asal istiqomah. 10 tapi niat betul laporan. Ya Rasulullah, laporan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Ya 10 kali gitu ya. Niat sowan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Seperti seorang ulama menziarahi Nabi SAW mengucapkan syair, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha wa hadhihi ya daulatul asbah qad hadarat famdud yaminak kaituhdha biha syafati. Wahai Nabi SAW, dulu waktu jauh ruh saya yang saya kirim, yaitu dengan sholawat. Sekarang saya udah di hadapan wahai Nabi Muhammad SAW. Izinkan saya pengen mengecup telapak tanganmu yang mulia. Yang pengen saya garis bawah ini loh, dulu waktu jauh artinya belum sowan di Madinah. Waktu jauh saya kirim salam dengan sholawat dan salam. Sekarang sudah ada di hadapan Nabi Muhammad SAW. Jadi para ulama itu betul-betul kalau sholawat dan salam tuh ya sowan Nabi gitu. Makanya suatu kehormatan buat kita semua diizinkan menyapa Nabi Muhammad SAW dengan kaf khitab. Kamu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kan K semua tuh, K itu artinya kamu. Bukan assalamu ala nabi, enggak, kamu. Nah kalau kamu berarti kita diperintahkan oleh Nabi gimana? Ya jangan jauh-jauh dari saya. Saya ada di hadapanmu, jadi panggil kamu, jangan dia. Kalau dia jauh, aku di hadapanmu, panggil kamu. Makanya dalam sholat ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memerintahkan kita menyapa Nabi Muhammad SAW bukan dengan sapaan dia. Padahal di hadapan Allah kita enggak boleh ingat yang lain. Tapi sama Allah kita disuruh menghadirkan Nabi Muhammad SAW. Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampai di sini jelas? Nah, tambah dikit lagi. Ya hadisnya belum selesai. Saya bacakan semua. Nah ini tadi itu walaupun ada riwayat yang lemah ya, disebutkan di sini majtama'a qaumun lam thumma tafarraqu an ghairi dzikrillah wa salatin 'alan nabi sallallahu illa qamu an antani min jifah. Atau yalisi dari Jabir radhiyallahu taala anhu. Tidaklah sekelompok orang duduk berkumpul kemudian mereka itu berpisah tanpa bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Jadi duduk, bangun, pergi. Dalam duduknya itu sampai pergi nggak ada solawat pada Nabi Muhammad SAW. Melainkan mereka meninggalkan tempat duduknya, aromanya lebih busuk daripada aroma bangkai hewan.
Ngeri atau enggak ngeri itu? Untung hidung kita ini enggak tajam ya. Coba kalau tajam tuh mungkin di jalanan kita mencium bambu batang apa gitu? Batang gitu terus nanti. Hikmatullah ditutup. Tapi kadang-kadang nanti dimunculkan tuh sama Allah Ta'ala. Nah kalau orang yang duduk enggak sholawat aromanya busuk, berarti kalau duduk sholawat aromanya harum. Makanya kadang-kadang dimunculkan sama Allah Ta'ala tiba-tiba kita di suatu tempat kok aromanya harumnya luar biasa. Padahal enggak ada yang pakai parfum. Itu aroma sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Lah kalau aroma sholawatnya seperti itulah kira-kira aromanya Kanjeng Nabi seperti apa SAW? Itu harumnya luar biasa. Dan terakhir hadits riwayat Ad-Dailami, zayyinu majalisakum. Ini perintah dari Nabi Muhammad SAW. Maka tadi saya katakan ya, ini saya gunakan untuk penutup untuk menguatkan argumen saya. Kalau bahasanya orang menyampaikan satu argumen, nah ini penguatannya di sini ya. Rasulullah minta agar dihadirkan ketika umatnya duduk. Jangan sampai duduk tanpa Nabi Muhammad SAW. Zayyinu majalisakum, perintah Nabi Muhammad SAW, hiasilah tempat-tempat duduk kalian bis sholati alayya, dengan bersolawat kepadaku, fa inna sholatakum alayya nurun lakum yaumal qiyamah. Karena solawat kalian kepadaku menjadi cahaya buat kalian semua di hari kiamat. Hari kiamat itu nanti kalau kita menuju surga atau neraka, itu gelap gulita. Ya gelap gulita. Yang enggak punya cahaya pasti tersesat. Dan tersesatnya kemana? Ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Tapi yang punya cahaya jelas, jalannya ke surga itu jadi jelas. Makanya kita butuh banyak cahaya untuk nanti di hari akhir sana. Nah cahaya yang paling besar adalah sang cahaya itu sendiri. Siapa sang cahaya itu sendiri? Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 15. Di mana Allah menyatakan, qad ja'akum, telah datang kepada kalian semua nurun wa kitabum mubin. Nur, cahaya, dan kitab yang terang. Cahaya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam berbagai tafsir. Dan kitab yang terang adalah Al-Quran. Sehingga kalau kita banyak sholawat pada Nabi Muhammad SAW seperti di Majlis Ar-Raudhah, sholawatnya banyak. Maka saya enggak heran kalau orang masuk sini kemudian testimoni. Bib, saya kalau masuk Majlis Ar-Raudhah kok hati saya adem, gak gumun aku. Gak gumun. Ya, saya bilang anjen. Harus dingin kalau di sini. Lah kenapa bisa dingin? Lawang sholawat munjiah kalau Jumat malam Sabtu gak mandek-mandek kok. Betul kan ya? Belum lagi kalau tiap hari dipakai sholat 5 waktu, kemudian ada zikir-zikir, ada wirid-wirid, ada santri weekend, ada orang qiraatul Quran. Tempatnya zikir, tempatnya ilmu, tempatnya doa. Adem ya pantes. Beb kok di pasar kok panas ya pantes. Saya kok dari pasar ke Majlis Ar-Raudhah kok jadi adem ya pantes. Pantes, bukan satu hal yang aneh, bukan. Dan sebetulnya kita bisa buat rumah kita dingin di hati luar biasa. Dengan apa? Sholawatono gitu ya. Perbanyak sholawat di rumah kita. Lah enggak kok TikTok, tok-tok, ya tayangan yang enggak beres, muncul lagu-lagu yang enggak genah, muncul. Saya enggak ngomong halal haram, enggak ya. Saya enggak mau bahas halal haram. Saya cuma mau nunjukkan, iki loh sing luwe HP, betul kan ya? Sholawatono gitu. Sholawat yang banyak. Otomatis tuh rumah akan dingin dengan sendirinya. Dingin dengan sendirinya. Saya kok di rumah kok sumpek, aneh kamu. Wong Rasul mengatakan atau dalam sebuah riwayat atau mungkin ucapan sahabat, baiti jannati, rumahku surgaku. Lah kamu kok malku surgaku. Padahal mal itu tempatnya setan, pasar tempat kumpulnya setan. Kok di rumah kok jadi gak betah, kenapa? Ada setannya Beb, wah kurang ajar ini. Memang di rumah kalau gak disolawati banyak setan, tapi jangan kemudian diartikan pada suami atau istri. Masya Allah, suami ngomong ada setan Beb di rumah, siapa? Bojo, kurang ajar kamu. Istri yang ngomong ada setan Beb di rumah, siapa? Suami, kurang ajar. Kalau begitu setannya diusir aja, gitu.
Naudzubillah min dzalik. Ajak duduk tadi, yuk mas, yuk mbak, yuk dik, yuk kak. Terserah apa panggilanmu, yuk pak, yuk pi, papi, mami, dik, mbak, yu, apapun terserah. Ayo duduk solawat. Gak usah banyak-banyak tapi istiqomah. 10 tapi tenanan, ya merem, yuk merem. Yuk iling kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ini kalau bareng anak bojo, yo adem rumahnya. Yang bareng goyang TikTok kok. Bareng. Ceria memang, tapi ya gitu. Ya emang seperti itu. Jelas semuanya? Dah, alhamdulillah. Enggak jadi 40 menit ini, 1 jam udah. Ya hampir satu jam. Mudah-mudahan berkah manfaat. Ya mudah-mudahan